Next ada kondisi pasar yang eksperimental, nggak stabil naik turun. Ini sih nggak terlalu fatal kalau ketolong sama milking, tapi ini adalah faktor yang teramat sangat penting teman-teman. Mungkin lebih ke opini, tapi ini nyata terjadi teman-teman. Naik turun nggak stabil tuh maksudnya gimana ya? Ada yang bagus, ada yang kurang. Misalkan di anime ya adventure terus, tapi series lain nggak sepopuler itu. Buat game juga ada selain Vpet DMX3 yang nggak rilis. Aduh, ini ada lagi Digimon Survive tuh game bagus dan potensial, tapi sayangnya di komunitas kebanyakan sih dari WA ya teman-teman. Banyak banget tuh. Sering banget aku lihat yang kurang suka sama game ini karena banyak ngomongnya daripada aksinya ya. Kan visual novel emang jalannya seperti itu gitu. Fokus cerita sama pilihan kita, terus bisa dilihat sendiri teman-teman. Emang seperti itu, kita juga harus make pilihan yang bener untuk nentuin endingnya, sama biar karakter kita nggak banyak yang mati gitu. Bisa dibilang ini game ngantuk yang kurang cocok sama yang pengen koleksi Digimon sama grinding brutal kali ya. Kayak Cyber Sleuth misal, ya kan masih digadang-gadang game terbaik di Digimon. Cerita ada, grinding brutal pun bisa. Kalau mau nikmatin game buat koleksi monster pun juga bisa gitu ya kan. Kalau mau nikmatin Digimon Survive kita harus open minded dan bebas dari stigma seperti itu gitu loh. Digimon tuh emang ngebentuk stigma kita tuh kayak sekedar game good koleksi monster, terus good pakai monster bisa berevolusi dan evolusinya tuh bisa macem-macem gitu teman-teman. Kan Digimon seperti itu, stigmanya kita tuh udah kebentuk sejak awal seperti itu. Makanya kondisi pasarnya juga mau dibikin eksperimental pun selama masih kolot di kitanya tuh ya itu nggak bakalan berhasil teman-teman. Nah, novel Digimon Seekers juga nih jujur aja ya, kita kebanyakan pasti lebih prefer visual daripada baca teks kan. Itu intinya seperti itu. Kan lebih prefer visual kan daripada bacaan. Nah, ini juga ngaruh ke minat pasar teman-teman. Apakah web novel tuh pasarnya bagus kan? Apakah banyak yang ngikutin gitu? Lagian kalau ada yang baru-baru gini tuh semua ya seperti yang saya bilang tadi, tahap percobaan, eksperimental gitu. Kelihatan dari eksekusinya juga kan, dari Survive sama Seekers ini, karena sejauh ini belum merilis sama sekali hal serupa yang terjadi dengan mereka berdua. Jadi emang itu Survive dan Seekers tuh baru pertama kali, belum ada yang serupa ya teman-teman. Dan Seekers ini series baru dalam bentuk novel, bukan novelisasi kayak novel Digimon Adventure ya, beda lagi tuh. Ini yang tahu juga nggak banyak soalnya soal novelisasi Digimon Adventure itu teman-teman. Baru kemarin ada yang bongkar di grup kan, terus kalau kan ngikutin update-nya supporter Digimon di VSB kan akan tahu kalau sebenarnya Digimon tuh ada novelnya. Nah, terus di Digicon kemarin sempat diadain pengumuman soal kontes novel Digimon juga sih. Mungkin pelan-pelan Digimon bakal bisa narik pasar dari situ. Mudah-mudahan Digimon bisa lebih eksis di pasar masing-masing ya. Terus seseorang di FL Facebook pernah berkata, kita sebagai audiens gak bisa asal terima jadi suatu karya fiksi. Mungkin ini maksudnya kalau mau pasar berkembang ya kita tuh harus open minded, gak usah bawa negara luar, gak usah. Kita introspeksi diri dulu. Banyakan dari kita berpikiran sempit, kebanyakan dalam stigma yang membatasi pola pikir kita itu kan. Jadi pola pikir kita tuh sesempit kayak gang sempit ibaratnya gitu. Gitu loh. Ini harus diubah biar kita bisa lebih cerdas dan logika kita tuh bisa lebih jalan. Nah, kenapa saya bilang kayak gini? Kita dibatasi oleh stigma kita ya. Lihat aja Frontier, Crosswords. Siapa yang pas zamannya itu pada nggak terima kalau konsepnya beda dari Digimon yang biasanya? Ya bukannya ini ya, bukannya ngejas atau apa, tapi coba kita telaah dulu gitu. Next ada keterbatasan info. Masih ada kaitan sama di atas sih. Justru lebih mempengaruhi itu ya, keterbatasan info. Soalnya kalau nggak ada yang mention info terbaru dari Digimon, kita nggak bakal tahu apa yang mau mereka berikan ke kita, yang udah nanti rilisan anime atau game terbaru gitu kan, atau yang udah lewat bahkan masih banyak ketinggalan ya teman-teman. Ini aja saya lihat banyak juga fans yang nggak tahu DigimonCon ya. Sementara DigimonCon sendiri memberikan berbagai event dan informasi terkait project Digimon yang lagi dikerjain. Sebenarnya sih tinggal nunggu ada yang ringkas informasinya terus dibantu share juga bisa gitu. Tapi tetap jadi kekurangan juga karena nggak semua orang itu bisa catch up sama informasi yang disajikan di sana. Ntar nanya lagi ini Digimon apa, project apa, bagus nggak?
Ya wajar sih ditambah informasi dari DigimonCon itu sebenarnya sedikit banget, lebih banyak ngobrolnya aja gitu. Tapi kita bisa merasa lebih lega kalau ngikutin obrolannya mereka ya. Kayak tahun lalu tuh ada Seiyunya Takuya sama Hiro lagi ngobrol. Asik guys, tapi tetap aja sih DigimonCon acara sebagus-bagusnya tuh rasanya kayak kurang banget, astaga. Udah mah ngasih info seadanya, terus yang ditawarin apa sih di DigimonCon paling cuman merch doang sama ini kita bakal ada ini nih gitu. Tapi beberapa masih ini spoiler doang kayak Figura Spile Dramon misal gitu. Aduh, ini anime juga nggak ada kejelasan lagi ya. Alah, udahlah. Capek guys. Kemudian setelah semua kekurangan di atas langsung aja ke dampaknya ya. Yang paling utama tuh antusiasme fans berkurang. Nah, ini yang sering saya lihat, saya saksi mata teman-teman. Ini adalah suatu akibat tapi bisa disebut kekurangan juga. Coba kalian pikir deh kalau antusiasme fans berkurang gara-gara anak milking, terus jadi malas ngikutin Digimon lagi. Bahkan ada yang udah nggak berharap lagi sama Digimon, kayak udah pasrah aja sama fiksi geblek ini kayak gitu. Syukur nggak semua sih. Nanti yang mau bahas secara mendalam siapa cok? Yang mau menarik teman buat ngobrol soal Digimon siapa cok? Akhirnya kayak sekarang gitu. Udah. Dulu aja yang suka Digimon pada mendem, tapi baru nampak kalau ada yang mention. Sekarang di luar komunitas ya. Di luar komunitas ya pasti yang suka Digimon gitu. Nemu satu aja, aduh gila, udah kayak tambang emas cok. Wah itu Digimon, kamu suka Digimon juga ya? Sekali nemu tuh seneng banget tau cok. Saya juga ngerasain soalnya. Nah terus ini nih power scaling gak jelas. Ini udah umum sih di berbagai series yang berbeda, sering banget kejadian perannya apa, powernya gimana, tapi tetap terkoneksi lewat kartu lah, penggalan lore SHF lah, apalagi di Crosswords ya, ini yang sering banget dikeluhin teman-teman. Ya, kita mulai dari hukum dunia paralel dulu. Dunia paralel udah pasti beda, realitasnya beda, scalingnya pun juga bisa beda, gitu teman-teman. Ada yang bikin pusing sih teman-teman. Nah, untuk Crosswords sendiri, kenapa bisa seperti itu? Lain sendiri ada penyebab utamanya, karena pada saat itu Bagramon berhasil memegang kode crown dalam jumlah terbanyak dengan cara mengutus 3 jenderalnya ke berbagai zone dan mengambil alih mereka. Kemudian mengubah dunia digital menjadi seperti keinginannya, membentuk pasukannya sendiri sebagai permulaan dan mengacak-ngacak ini power scalingnya. Ini bakal saya jelasin nanti guys. Yang penting power scalingnya suka gak konsisten itu sebenarnya gara-gara lore sama peran masing-masing aja sih. Kayak misalkan si Pongolomon jadi kuda itu kan kejadiannya juga setelah si Bagramon mengubah dunia digital jadi 7 land itu ya, yang Dead General itu. Semuanya berubah, nggak cuman strukturnya aja, konseptualnya juga ikut berubah. Ntar jelasin janji. Nah, Omegamon Taichi beda sama yang Royal Knights tuh misal tuh teman-teman. Ini lore sama peran masing-masing ya, balik lagi. Kayak misalkan itu tadi Omegamon Taichi beda sama yang Royal Knights, tapi kartu di Crosswords memvalidasi kalau dia diakui sebagai Royal Knights. DCG juga sama nge-labelin si Omegamon ini Royal Knights, tapi artnya itu Omegamonnya Taichi gitu loh, ya kan? Dan itu artnya menyesuaikan scene dia debut gitu. Ya ini balik lagi sih, meskipun diakui tapi realitas tiap universe berbeda, jadi perlakuannya juga berbeda. Yang seperti yang udah saya bilang tadi, power levelnya juga bisa beda. Hanya karena dia dikasih label, dia nggak bisa langsung dibilang setara sama yang Royal Knights sebeneran tanpa pertimbangan gitu. Jadi ini walaupun dikasih label tetap abu-abu sih. Tapi kalau kalian beranggapan dia sekuat dan selevel sama yang Royal Knights, ya silakan aja gitu. Atau bahkan Adventure 2020 yang lebih broken lagi. Nah ini dampak yang paling fatal kalah persaingan. Aduh ini paling sakit sih. Apalagi sama Pokemon yang mendunia padahal cuman gitu-gitu doang. Pokemon tuh kesininya makin aneh-aneh juga sih. Evolusi, switchnya harus diputar, mondar-mandir megang batu dan sebagainya gitu kan. Desainnya juga ada niru Digimon gak sih? Ada yang desainnya mirip Digimon gitu soalnya. Sementara si Digimon itu sendiri keseringan inovasi tapi malah jadi eksperimen pasar yang belum tentu semua orang bisa terima gara-gara stigma yang tadi saya sebutin gitu. Ini hanya memperlihatkan kalau manusia atau lebih tepatnya fansnya semua tuh pada belum siap buat menerima evolusi Digimon gitu loh. Layaknya manusia tuh belum siap untuk berkembang lebih jauh. Ya coba aja lihat sekarang. Ada inovasi maupun perkembangan pola pikir di zaman yang akan terus berkembang itu. Tapi
masih banyak pro kontranya. Kita belum bisa bekerja sama dengan teknologi tersebut gitu. Ya tapi bukan berarti kita bisa menyalahkan itu sih. Yang salah itu adalah orang-orang yang menyalahgunakan teknologi gitu. Dan kita sampai sekarang tuh masih kesulitan untuk mencari jalan keluar dari masalah ini supaya tidak ada lagi yang disalahgunakan dari AI gitu loh, ya kan? Itu masalah utamanya. Oke deh guys, pembicaraan kita secara kritis mengenai quirk fatal Digimon. Udah sadar kan kalau apa yang dialamin Digimon sekarang ini tuh fatal banget? Kalau kurang boleh teman-teman tambahin. Silakan teman-teman komentar di bawah. Jika ada kesalahan dalam ucapan saya maka saya mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe dan like video ini. Akhir kata saya Urkoyan undur diri. I Urkoyan Oscar Ray. See you. この番組はご覧のスポンサーの提供